Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam kasih Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tibalah saatnya bagi kita untuk melakukan ibadah online pada Minggu 13 Desember 2020. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Advent ketiga hari ini adalah Pendeta Mulia HB Woru dari GKI Tubagus Angke. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Advent keempat minggu depan adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho dari GKI Kepaduri. Doa pagi online dilayankan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 5 WIB dengan tema Percaya Mutlak kepada Allah. Akan dilayankan oleh Penatua Indra Nathanael. Dalam rangka memperingati hari Natal, Majelis Jemaat mengundang umat GKI Sumba II yang telah mengaku percaya atau baptis dewasa untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 9 WIB dalam ibadah online live streaming atau siaran langsung. Sensora Morum akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 dalam kebaktian Minggu online. Persidangan ke-304 Majelis Jemaat akan diadakan pada hari ini Minggu 13 Desember 2020 pukul 12 WIB. Bagi anggota jemaat yang mempunyai saran, usulan, kritik, ataupun juga saran perbaikan pelayanan dapat mengajukannya secara tertulis disertai nama jelas kepada Majelis Jemaat paling lambat hari ini Minggu 13 Desember 2020 pukul 10 WIB. Demikian warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat Online. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi.
hatiku, Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan Gapuramu Lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta, dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di Saudara-saudara, marilah kita memasuki penghayatan akan masa-masa penantian dengan berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya senantiasa menyatakan pengharapan kepada kita. Amin, amin,
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada Minggu Advent ketiga hari ini adalah bukan aku, melainkan Dia. Bukan aku, melainkan Dia. Pada hari ini, kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaan, Dia memberikan rahmat dan kurnia. Karena itu, sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaan-Nya. Sudahkah kita menyatakan kemuliaan-Nya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan dan berdoa. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami, manusia yang Engkau jadikan, rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu, sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Melalui Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sorak Yerusalem.
sebab marilah kita satukan hati di dalam doa permohonan penerangan Roh Kudus ketika pemberitaan firman Tuhan dilayankan pada minggu Advent yang ketiga ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, yang suci dan mulia, Tuhan yang menjadi firman yang hidup di dalam Kristus, dalam kebaktian yang berlangsung ini, selaku umat yang percaya, kami sangat merindukan firman Tuhan diberitakan, agar dan melalui dalam kebaktian ini, firman Tuhan tetap menjadi sesuatu yang patut dan layak untuk kami renungkan, kami amalkan, agar menjadi nyata karya Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap pembacaan dari kitab suci sungguh firman bagi kami, karena di dalam kitab suci itu Engkau berkata-kata atas kami. Berkati kami yang mendengar maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkata buruk, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Berikanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang mering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata dan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam kami sambil taburkan benih dan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pembacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjut pada ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 dan seterusnya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman di dalam hidupnya sehari lepas sehari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat hari Minggu bagi saudara. Penyebutan diri yang bergengsi atas atau dalam diri seseorang atau kelompok belakangan ini memang kembali marak dibicarakan banyak orang dalam respon yang berbeda-beda. Ada yang meresponnya dengan nada yang positif, tapi juga sebaliknya, negatif. Ada yang bersetuju, namun juga tidak. Namun terlepas dari semua itu, yang pasti sekarang ini hal itu nampak marak diangkat sebagai isu sosial yang sangat hangat dalam lingkup kehidupan sosial. Pembacaan Injil Kristus menurut Yohanes pasal 1 dengan ayat-ayat yang dimaksudkan tadi memperlihatkan satu kesaksian yang sungguh-sungguh unik tetapi juga sangat berbeda. Jika kita mau mengkompilasi, artinya membandingkan dari perspektif apa yang sudah saya sampaikan sebagai pengantar dalam khotbah minggu ini. Ya, yang terkait dengan pengakuan seseorang yang jujur tetapi sekaligus juga rendah hati, yaitu Yohanes Pembaptis, sebagaimana yang dimaksud dalam Injil. Dalam kesaksian Injil dijelaskan bahwa banyak orang yang menyebut-nyebut seorang Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang menyerupai Nabi Elia. Maklum, Nabi Elia adalah sosok seorang nabi yang pada zamannya sangat dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Tentu juga nabi-nabi yang lain. Ada juga yang menyebut-nyebut, bahkan menggadang-gadang bahwa Yohanes adalah sosok mesianik atau orang yang dipandang oleh masyarakatnya cocok sebagai tokoh pembebas bangsa Yahudi yang diharapkan dapat membebaskan bangsanya dari penjajahan dan penindasan pihak Imperium Romawi yang berkuasa pada masa itu. Entah apa yang menjadi motif serta alasan-alasan masyarakat yang menggadang-gadang Yohanes Pembaptis dengan penyebutan-penyebutan itu, tampaknya sangat jelas. Yohanes menganggap penyebutan-penyebutan tersebut tidak dianggapnya sebagai yang utama dan yang penting. Karena itu dengan jelas ia menolak semua penyebutan itu dalam kesaksiannya yang jujur dan apa adanya,
Manakala beberapa orang yang diutus dari pihak Bait Allah di Yerusalem menanyakan hal itu kepada Yohanes. Jelas bagi Yohanes, ia bukanlah orang yang dimaksudkan kebanyakan orang tentang dirinya, entah sebagai Elia, entah sebagai nabi yang akan datang, atau juga sebagai Mesias. Ia hanya seorang hamba Allah yang dipanggil dan diutus untuk mempersiapkan setiap orang, tentu yang mempercayainya, untuk kembali ke jalan Tuhan demi menyambut kehadiran Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus yang menjadi terang yang sejati atas dunia ini, cahaya ilahi. Bagi Yohanes, setiap orang yang mempercayai seruan dan ajakannya, maka ia layak untuk membaptiskan dirinya selaku tanda bahwa seseorang bersedia hidup kembali dalam jalan Tuhan yang lurus dan benar. Hanya itu dan tidak lebih dari itu. Ia hanya seorang hamba yang besar kemungkinan suaranya tidak dipedulikan banyak orang. Apalagi sosok yang harus diberi ruang yang sebesar-besarnya. Sebagaimana yang ia katakan sendiri, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes 1 ayat 23. Artinya yang tidak didengar dan dipedulikan oleh banyak orang. Namun yang pasti ia harus menjadi saksi tentang terang yang sejati itu dan mempersiapkan jalan atas kehadirannya. Maka untuk menggenapi maksud itu, ia dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi yang benar atas terang yang sejati itu. Ia menjadi saksi tetapi juga penyiap yang sebaik-baiknya bagi kehadiran Sang Terang dunia yang sejati, yaitu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangankan hanya sebatas menyapa Kristus, mungkin itu terlalu tinggi. Membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak sangat layak. Mengapa saudara-saudara? Karena ia tahu benar, ia sadar benar bahwa sosok yang akan ia jumpai adalah Tuhan atas semesta dunia ini. Perlu kita ketahui bahwa bisa saja Yohanes, jika memang ia menghendakinya, jika ia memang menginginkannya, sebutan-sebutan yang dikenakan oleh masyarakat itu diterimanya tanpa keberatan sedikit pun. Bisa saja kemungkinan semacam itu sangat potensial. Apalagi jika ditimbang-timbang, bukankah dengan menerima sebutan-sebutan itu, ia akan menjadi jauh lebih dikenal, bahkan mungkin dihormati, lebih dipuja, disanjung oleh para pecintanya. Dan tidak terlepas kemungkinan juga akan memperoleh keuntungan-keuntungan sosial lainnya jika ia menghendakinya sebegitu saja. Namun yang menarik dalam kesaksian Injil ini, Yohanes tidak mau melakukannya. Itu sebabnya ia menolaknya dengan keras. Karena memang ia bukan seperti yang dimaksud oleh banyak orang itu. Ia hanya seseorang yang berseru-seru di padang gurun yang mungkin tidak didengar. Di gurun, siapa yang mau dengar? Di gurun, siapa yang mau peduli? Tetapi yang pasti dia harus mempersiapkan jalan Tuhan yang akan hadir untuk menerangi dunia ini. Terang yang sejati itu. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa ia hanya seorang hamba yang dipanggil dan diutus Allah
untuk menjadi saksi bagi kehadiran Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus yang menjadi terang dunia ini. Sungguh suatu pengakuan yang sangat jujur dan penuh dengan kerendahan hati. Sosok yang tidak mudah begitu saja tergoda, bahkan terhasut sedikit pun oleh berbagai penyebutan-penyebutan yang fenomenal yang bisa saja dikenakan pada dirinya. Baginya, Kristus menjadi jauh lebih utama untuk diberitakan ketimbang dirinya sendiri. Kristus menjadi jauh lebih penting untuk dihadirkan ketimbang dirinya sendiri. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya, ia tidak sedikit pun berusaha untuk mengambil, untuk mencuri kemuliaan Kristus di tengah-tengah kesempatan yang tersedia bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sedang berada kembali dalam minggu-minggu Advent. Minggu yang mengingatkan tentang bagaimana cara diri kita sebagai umat yang percaya, umat yang beriman kepada Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangannya, namun juga sekaligus menyambut kehadirannya di dalam kekinian kita sekarang ini. Sungguh saudara-saudara, sangat diharapkan dalam masa-masa penantian ini kita terus-menerus diajak untuk tetap setia melakukan apa yang baik tetapi juga benar, apa yang adil, apa yang membawa damai dan sejahtera, yang berguna dan mendatangkan berkat bagi sesama, dan tidak hanya melulu berorientasi pada diri kita semata, tetapi yang terpenting dan yang utama yaitu Kristus yang mengasihi dunia ini. Itu berarti pada diri setiap orang yang percaya, saudara dan saya, kepadanya dituntut untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi dunia dan sesama, sebagai cara diri kita mempersaksikan tentang terang yang sejati itu yang hadir di dalam dunia ini, termasuk di dalam kekinian kita. Ya, dunia yang memang diliputi oleh berbagai macam persoalan, termasuk khususnya masa sekarang ini, pandemi dan resesi ekonomi. Setidaknya dengan ikut mengambil bagian dan peran di dalam karya Kristus dalam keadaan apapun, kita sedang mempersaksikan kasih-Nya yang besar pada dunia ini. Sama halnya dengan umat yang disapa oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, di mana mereka tidak hanya bertumbuh di dalam imannya, membangun kesalehan dirinya sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, tetapi sekaligus juga membangun kesalehan sosialnya di dalam hidup, di dalam kehidupan dengan sesama. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 dan juga ayatnya yang ke-21. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, yang benar itu, yang membawa hidup kita dalam perkenaan kehendak-Nya.
Namun yang harus kita sadari benar adalah bahwa ketika kita sedang mempersaksikan kasih Kristus di dalam kekaryaannya melalui setiap diri kita, sebesar atau sekecil apapun yang kita perbuat terhadap dunia ini, hendaklah Kristus yang harus kita saksikan. Bukan diri kita yang kita saksikan, yang kita utamakan dan hadirkan, tetapi Kristus yang telah menganugerahi saudara berbagai kasih dan karunia dalam hidup, termasuk dalam hidup pelayanan, keseharian saudara, dimanapun saudara dihadirkan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan dalam ruang hidup ini. Hal ini kita lakukan semata untuk Kristus dan bagi Kristus, agar terhindar dari setiap bentuk godaan yang bisa dan besar kemungkinan menyeret diri kita untuk menjadi yang lebih utama, yang lebih penting, bahkan yang lebih dominan dari semuanya. Ya, menjadi keunggulan diri yang lebih dominan ketimbang Kristus itu sendiri. Tatkala kita melakukan apa yang baik dan benar, apa yang berguna dan menjadi berkat dalam kehidupan sesama, seperti lirik sebuah nyanyian yang mengatakan, maksud saya nyanyian rohani, dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan dan aku ditempatkan di belakang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya hormati dan cintai, ya, kita harus menjadi saksi Kristus seperti yang Yohanes lakukan, dan bukan seperti yang kita inginkan semata. Artinya, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Kristus dan bukan semata untuk kemuliaan diri kita. Tema Minggu Advent ketiga mengingatkan kepada kita semua, bukan aku, melainkan Kristus. Not me, but is Him. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Selesai. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas ibadah yang tengah berlangsung saat ini. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di tengah-tengah pandemi yang masih ada di negara kami ini.
Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu saat ini, yang mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mencintai Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan saja yang ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami yang berusaha untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan pengadaan vaksin corona. Kiranya Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemerintah kami boleh dapat berhasil, sehingga Tuhan, banyak bangsa kami, bangsa Indonesia yang terkena COVID-19 boleh kembali dipulihkan. Dan begitu juga Tuhan, biarlah apa yang diupayakan pemerintah, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berdoa buat pasien COVID-19, begitu juga beserta keluarga, tetap berikan mereka Tuhan semangat serta pengharapan untuk beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis yang merawat dan mengobati pasien COVID-19 maupun penyakit lainnya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan yang lebih serta stamina yang tinggi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Rismawati Sitanggang, Bapak Idris Tarigan, Bapak Anwar Sitorus, maupun saudara-saudara kami lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya mau menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka pun beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan buat perekonomian di Indonesia saat ini yang terkena dampak karena COVID-19. Biarlah Tuhan, apa yang terjadi di negara kami ini, perekonomian saat ini, Tuhan juga tolong agar segera dipulihkan. Biarlah mereka yang kehilangan pekerjaan boleh kembali mendapatkan pekerjaan. Mereka yang dirumahkan sementara juga boleh kembali bekerja kembali. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami ini. Kasihilah kami bangsa Indonesia, supaya perekonomian di Indonesia boleh kembali pulih dan kami semua boleh hidup di dalam sejahtera. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan saat ini buat Majelis Jemaat GKI Sumbawa II dengan segala rencananya. Tuhan berkati agar apa yang diusahakan oleh Majelis Jemaat di tengah pandemi ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga buat para aktivis. Tuhan kiranya para aktivis boleh mendukung apa yang menjadi rencana Majelis Jemaat untuk mengadakan siaran langsung ibadah. Tuhan, biarlah setiap aktivis boleh berpartisipasi, berperan serta, sehingga apa yang diupayakan oleh Majelis Jemaat juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Umat Tuhan, dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 17
berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi umat yang akan memberi persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 sampai 13 WIB dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat juga memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Pemurah, kami senantiasa mau bersukacita dan bersyukur dalam segala hal atas kemurahan-Mu. Karena hal inilah yang diinginkan Engkau dari kami sebagai wujud dari iman percaya kami. Tuhan, terimalah persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara tetap setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangannya. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh
sebab Dia hidup di dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dan dari sekarang ini dan sampai selamanya. Maranatha.